Itu posisinya dibuka sedikit tadi, airnya masih ngalir dari bawah. Nah, itu airnya sampai di situ. Nah, kalau ditutup, dia akan melimpas ke atas. Pertanyaannya, kalau ditutup, kondisinya tertutup, kalau tidak dibuka, apa yang terjadi? Kalau kondisinya tertutup seperti ini. Misalkan telat membukanya. Apa yang terjadi? Airnya naik ya. Muka airnya yang di hulunya. Jadi segini kan? Kalau airnya naik, apa yang terjadi? Yang berubah apa di sini? Kalau airnya naik. Kedalaman, Pak. Ya, ini airnya. Jadi kedalamannya bukan R lagi, tetapi adalah R plus ini H ya. Kalau kedalamannya berubah, apa yang berubah? Tekanan. Tekanan. Kalau tekanan berubah, yang berubah apa? Gayanya, Pak. Gayanya. Nah, kalau gayanya berubah menjadi besar, dampaknya kemana? Struktur bangunan, Pak. Strukturnya. Strukturnya, Oke, Pak. Anda sudah paham berarti. Nah, maka harus hati-hati dalam menentukan kedalaman. Apakah asumsinya nanti maksimum adalah airnya sebesar R, atau airnya bisa sebesar R plus H. Karena akan berbeda nanti gaya yang bekerja pada pintu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya pindah ke materi berikutnya, jadi saya gaya tekanan hidrostatik sudah selesai. Saya akan pindah ke materi berikutnya kalau tidak ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya masih bingung, Pak, terkait dengan yang naik tadi itu bagaimana? Oke. Pintunya tadi di contoh saya itu airnya kan setinggi L ya. Iya, Pak. Setinggi sama dengan pintu ya. Terus kalau terjadi hujan di casementnya, apa yang terjadi kalau hujan deras misalkan? Debitnya yang masuk ke bendungan kan bertambah besar ya. Iya, Pak. Betul. Kalau debitnya yang masuk ke bendungan bertambah besar, sedangkan pintunya tidak cepat-cepat dibuka atau terlambat, yang terjadi apa air di bendungan itu? Naik, Pak. Naik kan ya? Berarti muka airnya naik, dia akan bisa melebihi sampai di atas pintu kan? Iya, Pak. Nah, kalau dia melebihi di atas pintu, nah kita menghitung tekanan dari mana? Besarnya tekanan pada suatu titik di dalam air itu dihitung dari mana? Mukaan, Pak. Muka air kan? Iya. Ya. Titik A-nya kalau di awal waktu airnya setinggi pintu, titik A-nya tekanannya berarti berapa? Awalnya 0, Pak. Awalnya 0. Begitu air naik, titik A tekanannya berapa? Sama H, Pak. Gamma kali H. Ya, berarti sudah berubah kan? Titik B. Awalnya tekanannya. Gamma R menjadi gamma kali R plus H.
Nah itu berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Nah, sudah ditangkap. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Hmm. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya teruskan. Sekarang saya membahas mengenai persamaan aliran ya. Bisa terlihat PowerPoint saya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Pak. Bisa, Pak. Oke, kita berbicara mengenai konservasi massal atau hukum konservasi yang nantinya akan menghasilkan persamaan kontinuitas atau continuity equation. Jadi kalau saya punya pipa atau corong ya, corong air yang permukaannya berbeda, permukaan 1 dan permukaan 2, seperti kun ya, seperti kun seperti ini, dengan asumsi bahwa kun ini tidak bocor, sehingga tidak ada air yang keluar dari sisi dinding, jadi tidak ada yang keluar begini, juga tidak ada air yang masuk begini, ya. Jadi air hanya masuk dari sisi ini kiri dan keluar ke sisi kanan ini, maka akan berlaku kontinuitas. Massa air yang melewati titik 1 persatuan waktu itu akan sama dengan massa air yang melalui titik 2 persatuan waktu. Itu namanya kontinuitas. Ya. Atau dengan bahasa lain, debit yang melalui titik 1 itu akan sama dengan debit yang melalui di titik 2. Jadi yang sama debitnya ya. Nah, debit itu apa? Apa debit? Atau discharge? Aliran. Satuannya apa? Satuannya. Volume per waktu, Pak. Iya, jadi kalau air yang bergerak itu kita mengukurnya dalam satuan debit, berapa volume air yang lewat dalam satu waktu, itu namanya debit. Kalau airnya diam, kita mengukurnya dengan satuan volume, berapa volume air. Jadi gini, kalau di kolam renang, ya airnya diem, kita mengukur air itu berapa volume kolam renang. Misalkan volumenya adalah panjang kali lebar kali kedalaman air di kolam renang. Tapi kalau di sungai atau di saluran, kita tidak mengukur volume. Karena airnya bergerak. Yang kita ukur adalah debit. Berapa volume persatuan waktu. Sama dengan kendaraan ya di jalan tol. Nah, kalau di jalan tol kendaraan pada waktu macet atau kendaraan berhenti, Anda bisa memberikan informasi berapa jumlah kendaraan yang macet. Ya kan? Misalkan kemacetan sampai 1 kilometer, nah di situ ada 1.000 kendaraan, informasinya seperti itu. Tapi kalau kendaraannya bergerak, maka yang diinformasikan adalah volume persatuan waktu. Berapa kendaraan yang lewat per jam, sama seperti itu. Bukan jumlah kendaraan, tapi persatuan waktunya. Berapa kendaraan yang lewat per jam. Air juga begitu. Jadi yang tetap itu adalah debitnya. Q masuk sama dengan Q keluar. Nah,
Debit itu bisa diperoleh dari kalau air luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Maka kalau A di titik 1, luas penampangnya A1, kecepatannya V1, maka di titik 2 nanti luas penampangnya A2 dikalikan V2. Nah, kalau penampangnya mengecil, apa yang terjadi? Kecepatannya mengecil atau membesar? Membesar, Pak. Membesar, Pak. Jadi dengan persamaan ini, apabila luas penampangnya besar, kecepatannya kecil. Kalau luas penampangnya kecil, maka kecepatannya besar. Dengan catatan bahwa konservasi massa ini jadi berlaku. Tapi kalau ada yang bocor nggak berlaku loh ya. Kalau ada yang bocor sini misalkan ini ada bocornya atau ada yang masuk ya ada tambahan debit nggak berlaku seperti itu. Nah, kontinuitas hanya berlaku seperti ini. Oke. Jadi ini sama. Sebentar, saya hapus dulu. Kok susah ya? Jadi sama tadi yang saya jelaskan bahwa masa persatuan waktu yang lewat di section 1 itu akan sama dengan masa persatuan waktu yang lewat di section kedua. Sehingga delta M tadi per delta T sama dengan rho A kali V, karena rho-nya tetap, jadi yang masuk air tentunya yang keluar juga air ya, rho-nya sama. Sehingga diperoleh A1 V1 sama dengan A2 V2 atau Q1 sama dengan Q2. Inilah yang disebut dengan continuity equation atau persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas itu adalah Q1 sama dengan Q2 atau sama dengan A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Oke. Ini juga sama. Jadi kalau area 1, ini area 2, maka debit area 1 sama dengan debit di area 2. Oke. Nah, saya mungkin ke papan dulu ya. Mana penghapusnya lagi? Wah,
Bisa kelihatan gambar saya? Lihat, Pak. Jadi di sini akan saya tulis persamaan energi atau persamaan Bernoulli dulu ya. Bahwa Z1 saya agak perbesar. Z1 plus P1 per gamma tambah P1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 per gamma ditambah P2 per 2G. Jadi gini, kalau ada pipa, ini ada alirannya ke sana, ini V1, di sini ada V2, di sini adalah V1, sedangkan ini adalah V2. Ya. Z1 ini adalah bidang persamaan, ini adalah bidang horizontal. Z1 itu diukur dari bidang horizontal ini ke titik tengah pipa. Itu Z1. Kemudian pipa ini, yang besar ini saya lubangi. Nah, kalau pipa dilubangi apa yang terjadi? Kalau dia ada aliran? Bocor, Pak. Bocor. Kalau saya kasih pipa ke atas, biar nggak bocor, biar airnya tidak keluar, apa yang terjadi? Alirannya bisa naik naik. ya, naik sini. Masih ingat mengukur tekanan berapa harga tekanannya? Berapa tekanannya? Sini. Kalau kita dari sini. P sama dengan Gamma H. Oke, gamma kali H. Nah, sekarang kalau saya balik H sama dengan P per gamma. P per gamma. P per gamma. Jadi ini sebenarnya sama dengan H. Ya kan? Iya. Nah, jadi tinggi tekanan di sini. Nah, V1 diperoleh dari mana? V1 persamaan kontinuitas tadi berapa? Q sama dengan A kali V, Pak. Nah, kalau V? V berarti Q per A, Pak. Nah, oke. Jadi Q P per A1 ya. Iya. Di sini P2 per gamma itu sama dengan apa? A2, Pak. 2. V2 sama dengan Q per A2. Q per A2. Q-nya tetap ya, karena ini nggak bocor. Maka Anda bisa menghitung harga Z1 dari sini ke sini. Anda bisa menghitung H1, V1 kuadrat per 2G. Nah, maka di sini adalah total energi. Jadi E1 sama dengan Z1 plus P1 per gamma ditambah P1 kuadrat per 2G. Itu sama dengan E2, energi titik 2. Jadi asumsinya persamaan Bernoulli ini tidak ada kehilangan energi. Karena energi di titik 1 sama dengan energi di titik 2. Jadi P1, jadi kalau yang di ini agak biar
Ini agak membingungkan Anda. Di papan tulis saya saja, persamaan energi di titik 1 itu adalah Z1 plus P1 per gamma ditambah dengan V1 atau kecepatan kuadrat per 2G. Itu sama dengan energi di titik 2. Sorry. Bisa jelas persamaan energinya? Ada yang ditanya? Yang di papan tulis saja dulu, yang ini nanti saya jelaskan. Ada pertanyaan nggak? Nah, sebenarnya, kenapa? Belum ada sepertinya, Pak. Nah, sebenarnya ada nggak kehilangan energi dalam kenyataan? Ada. Apa sebabnya? Mungkin gesekan pipa, Pak. Iya. Betul, ada gesekan pipa. Kalau pipanya lurus seperti itu. Nah, kalau pipanya belok, kehilangan energi enggak? Iya, Pak. Ya, ada gesekan, ada belokan, ada perubahan penampang dari besar ke kecil atau kecil ke besar, itu juga kehilangan energi. Nah, dan macam-macam. Jadi, persamaan sebenarnya itu kalau hukum energi itu adalah E1 sama dengan E2 plus delta E. Nah, delta E-nya itu yang kehilangan energi. Nah, kehilangan energi disebabkan oleh apa? Yang satu disebabkan oleh gesekan, yang kedua adalah kehilangan energi lokal atau minor. Jadi yang gesekan itu disebut dengan friction loss, kemudian yang kehilangan energi lokal itu disebut dengan local loss atau minor losses ya. Nah, kalau asumsinya tidak ada kehilangan energi, maka persamaan energi menjadi persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli itu adalah persamaan energi di mana delta E dianggap sama dengan 0, tidak ada kehilangan energi. Oke, saya bisa hapus gambarnya. Saya mau gambar yang lain. Izin bertanya, Pak. Kenapa? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung, Pak. Ini maksudnya Z ini jarak dari tengah itu kemana, Pak ya? Kenapa? Z ini jarak dari tengah pipa itu kemana, Pak? Gini, pipa itu kan tidak mesti dipasang horizontal, Mas ya. Ya, Pak. Nah, kalau pipanya dipasang horizontal, maka Z1 sama dengan Z2. Tapi kalau Iya, Pak. pipanya dipasang miring, maka Z1 tidak sama dengan Z2. Nah, sehingga kita harus mempunyai bidang referensi atau elevasi berapa. Jadi bidang referensi itu tidak kelihatan atau maya, atau bidang yang, misalkan begini Mas, saya beri contoh. Di titik 1, pipanya itu pada elevasi 10. Di titik 2, pipanya pada elevasi 8. Berarti ada turun 2 meter ya? Ya, Pak. Nah, berarti kan pipanya dipasang miring itu ya? Betul, Pak. Nah, Z1 berapa jadinya? 10. Z2? 8. Oke, itu maksudnya. Terus ini kan energi, Pak. Tapi satuannya kok meter gitu atau gimana? Ya, jadi gini. Di dalam ilmu hidrolika
energi itu diubah menjadi satuan meter. Jadi energi atau heat. Jadi kalau Anda belajar fisika, satuannya energi apa? Joule, Pak. Betul, ya. Nah, jadi air itu, misalkan, kalau Anda ini, kalau Anda air terjun itu, misalkan ya, saya beri contoh, air terjun lah. Kalau Anda mau memutar baling-baling atau turbin, kalau air terjunnya semakin tinggi, energi yang dihasilkan semakin apa? Besar, Pak. Besar ya. Nah, jadi fungsi dari apa? Kalau debitnya tetap fungsi dari ketinggian atau elevasi ya. Ya, Pak. Betul. Ya. Jadi di dalam ilmu hidrolika itu kita energinya itu dirubah menjadi satuan tinggi. Nah, atau satuannya ini meter semua. Nah, ini meter, Z ini meter. P kuadrat per 2G itu satuannya apa? Meter, Pak. Meter juga. Nah, saya gini. Saya tanya, kalau saya berdiri di sini, elevasinya 10, kemudian Anda berdiri di suatu titik yang elevasinya 8, saya alirkan air, bisa nggak mengalir ke tempat Anda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kenapa? Karena air Karena ada kemiringan tadi ya, ada perbedaan elevasi. Nah, disitulah energinya ada. Jadi energi bisa dilihat dari ketinggian atau elevasi atau dalam satuan meter tadi. Berarti V1 ini kecepatan ya, Pak? Jangan G-nya ini gravitasi begitu, Pak. Ya, V1 itu kecepatan di titik 1 per 2G. Ya, V1 kuadrat per 2G. Oke. Baik. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Terus, misalkan saya kebalikan. Kalau Anda yang tadi di titik 8, di elevasi 8, saya di elevasi 10. Anda bisa nggak mengalirkan air dari tempat Anda ke tempat saya? Bisa, Pak, tapi harus ada energi tambahan, Pak. Apa itu? Pompa, Pak. Ya. pompa. Nah, pompa itu apa dia fungsinya? Alirkan air, Pak. Menaikkan Tambah. air kan ya? Menaikkan supaya tekanannya lebih tinggi kan? Iya, Pak. Kalau tekanannya lebih tinggi, berarti bisa mengalir ke yang lebih rendah. Nah, tekanannya tadi diukur dalam satuan meter juga. Nah, jadi makanya di sini adalah P per gamma ya. Ini adalah Nah, sekarang kalau diketahui misalkan bahwa Z1 diketahui, Z2 diketahui, P1 diketahui, P1 diketahui, P2 diketahui. Bagaimana cari P2? Berapa tinggi air di sini? P2 per gamma. Atau tekanan di titik 2.
Tinggal rumusnya ini ya, dipindah yang ini pindah ke kiri, yang diketahui ke kiri semua, yang tidak diketahui di kanan. Ketemu nanti. Nah, ini untuk aliran dalam IPA ya. Jadi saya ambil garis lagi. Ini disebut dengan HGL. Kemudian ini Oke, ada pertanyaan? Itu nanti C1 plus P1 pergama ditambah P1 pada per 2G sama dengan C2 plus P2 pergama tambah P2 pada per 2G ditambah dengan delta H. Nah, ini adalah kesamaan energi. Untuk kesamaan Bernoulli, kalau delta H sama dengan 0, ini adalah Bernoulli ya. Sekarang kalau saluran terbuka, ini dasar salurannya, ini muka airnya, ini titik 1, titik 2, maka dari sini ini adalah Z1, ini adalah Z2, ini kedalaman air ini menjadi H1, kedalaman air di titik 2 itu sama dengan H2. Kemudian kecepatan tinggi kecepatan di titik 1 adalah V1 kuadrat per 2G. Kemudian di sini itu adalah V2 kuadrat per 2G. Nah, kalau ini saya ambil garis horizontal, masih ada sisa. Inilah yang disebut dengan delta H atau kehilangan energi. Beda? Maka rumusnya sama. Bedanya kalau di saluran tertutup tadi di sini adalah P per gamma, tapi kalau di saluran terbuka di sini adalah langsung H1 dan di sini adalah H2. Nah, kalau Z1 diketahui elevasinya, ini elevasinya diketahui ya, misalkan. Ini elevasinya diketahui, berarti Anda bisa menghitung Z2 juga diketahui. H1 diketahui, ini yang mengalir adalah I, maka bisa dihitung V1 di sini. Di sini adalah V2. Ya. Ini adalah Q per A1, ini adalah Q per A2. Maka Anda bisa menghitung V1 kuadrat per 2G. Nah, kemudian di sini ada 2, di sini ada V2 kuadrat per 2G.
maka Anda bisa dapatkan delta H, kehilangan energinya. Nah, kehilangan energi disebabkan oleh gesekan yang pertama tadi, yang kedua adalah bisa local loss atau kehilangan energi lokal, atau yang disebut dengan minor losses atau kehilangan energi minor. Ada pertanyaan? Permisi Pak. Ya, Itu kalau yang di bawah yang saluran terbuka itu Pak berarti rumusnya sama seperti di atas ya Pak, tapi tidak usah mencari P1 per gamanya lagi Pak. betul. Jadi perbedaan saluran terbuka dengan saluran pipa ya. Kalau saluran terbuka itu misalkan gini, kalau di dalam saluran atau dalam sungai, H1 itu Anda bisa ukur jarak dari permukaan air ke dasar ya. Di saluran kan bisa ukur kedalaman kan, dari permukaan air sampai dasar itu berapa meter. Nah itulah kedalaman. Tapi kalau di pipa, kita tidak bisa mengukur kedalaman. Karena pipa itu tertutup. Yang kita bisa ukur apa? Tekanannya di titik itu. Nah, tekanan, kalau Anda punya alat ukur tekanan, di titik 1 Anda ukur tekanan dibagi gamma itu menjadi H1. Tinggi tekanan itu. Jadi, perbedaannya, kalau di saluran terbuka, Anda bisa mengukur langsung H, tapi kalau saluran pipa atau saluran tertutup, Anda yang diukur adalah tekanan, hanya diperoleh dari tekanan dibagi dengan gamma. Gitu. Yang lainnya sama. Oke, sudah boleh saya hapus? Boleh Pak. Oke, sebentar saya lihat dulu. Tadi Anda sudah belajar mengenai kontinuitas dan energi. Saya agak kembali ke saya punya saluran bentuknya segini. Ya. Ini B, ini A. Berapa luas penampang? A. Luas penampang basah. A berapa? B kali H, Pak. Oke. B kali H. Berapa keliling basah? P. 2P plus 2H. Masa keliling basah itu ini loh. Yang saya peduli panjangnya ini. Berapa? 2H tambah B. 2H plus B, Pak. Ya, atau B plus 2H ya. Kemudian berapa jari hidrolis R? R sama dengan A per T. Sama dengan D kali H dibagi dengan I plus 2H. Apa lagi?
Berapa kedalaman hidrolis? D. D sama dengan A per T. T-nya adalah ini. Menjadi D kali H dibagi dengan D. Atau D sama dengan H. Terus faktor lagi. Faktor penapang Z itu sama dengan A akar D. Nah, D-nya Anda bisa rubah ke sini. Nah, Anda akan dapatkan faktor Z. Terus ada lagi. Nah, sudah. Sini jelas? Hah? Ada yang ditanya? Izin bertanya, Pak. Ya, Jari-jari hidrolis itu yang mana, Pak? ini R. jari-jari hidrolis itu di fisiknya enggak ada. Anda enggak bisa melihat fisik dari jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis itu perbandingan antara luas penampang basah dibagi dengan keliling basah. Tidak ada barangnya ya, enggak bisa dilihat. Sama seperti Z atau bagaimana? Z sama. Jadi yang ini adalah rumus ya, atau persamaan. Jadi yang Anda R itu bisa diperoleh dari A per T. Kalau D itu sama dengan A per T, ini juga sama. Ini adalah rasio ya. Kemudian kalau Z itu adalah A akar D ya. Nah, tapi tergantung dari bentuknya. Ini adalah rumus untuk saluran yang berbentuk segi atau apa? Segi 4. Kalau trapesium bagaimana? Atau segitiga? Ini saya hapus. Oh, permisi Pak, itu yang D apa yang saya tahu Pak? Hah? Yang D itu A per T, T-nya mana? P-nya itu panjang permukaan, Mas. Panjang permukaan itu dihitung dari permukaan itu. Sudah. Ya. Iya, betul. Halo? T-nya itu adalah panjang permukaan. Jarak dari permukaan kiri sampai ke permukaan air kanan. T-nya, ya. Nah, sekarang saya coba ganti penampangnya segi trapesium ya, biar jelas ya. Ini sudah, boleh saya hapus? Boleh, Pak. Saya trapesium. Kemarin kok sih. Kalau ini 1:1, berarti sini sama dengan H ya. Misalkan trapesium 1:1. Ini juga sama dengan H. Nah, berapa luas penampangnya? A-nya. A-nya berapa? Luas trapesiumnya ya, Pak? Iya. 2B. Nah, 2B tambah misalkan 2. gampangnya ini kamu bagikan gini ya. Ya, Pak. Yang tengah berarti B kali H kan ya. Ya, Pak. Ditambah yang kiri kanan. Yang luas segitiganya apa? Kuadrat. 1/2 kali H kuadrat kan? Iya, Pak. Berarti 2 kali 1/2 kali H kuadrat ini. Langsung A kuadrat. A kuadrat Sama dengan berarti, Pak. B kali H ditambah dengan A kuadrat.
kuadrat. Nah, P-nya berapa P? B, P-nya ini ditambah dengan yang dindingnya ini kan? Berapa? B plus tambah 2 2 kali Akar H kuadrat. akar 2. ini H akar 2 ya, panjangnya ya. Begini. Ya. R-nya berapa? A per P kan? Sama dengan B kali H plus H kuadrat B kali H plus H kuadrat dibagi dengan ini ya. B ya B tambah plus 2 per 2 2 akar 2 H kan ya? ya Oke. Nah, T-nya berapa T? 2H plus B. Nah, B plus 2H kan? ya G-nya berarti berapa? A per T ya? Sama dengan ya ini aja. A dibagi dengan T kan itu ya? ya Nah, Ya, Z-nya kan juga bisa dihitung kan? A akar G. Karena G-nya sudah tahu sudah. Paham sudah ininya? Masing-masingnya. tambah Jadi luasnya itu adalah luas penampang basah ya, bukan luas saluran. Luas penampang basah itu tergantung dari H ini, kedalaman air. Salurannya boleh sampai tinggi atau berapa, tapi yang menentukan bukan ini, tapi H. Ya. Jadi A-nya adalah luas penampang basah. P-nya adalah keliling basah. Ini yang terendam air. Dinding dan dasar saluran yang terendam air. Panjangnya berapa? Itu P. R-nya, jari-jari hidrolis, itu adalah A per P. T itu adalah jarak dari permukaan air kiri ke permukaan air kanan. Ini T. Nah, yang lainnya bisa dihitung. Oke, jelas? Jelas, Pak. Nah, yang lainnya bisa lihat di tabel ini. Nah, untuk penampang persegi panjang, trapesium, segitiga, yang penting Anda bisa menghitung K, P, kemudian T, Anda bisa menghitung semua. Karena sama ininya, tinggal rumus luasnya yang beda, rumus keliling basahnya yang berbeda karena penampangnya berbeda. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Rumus-rumus ini digunakan buat apa ya, Pak? dibuat apa maksudnya? Iya. Dibuat yang pertama untuk mendimensi saluran. Jadi kalau Anda nanti, misalkan begini, Anda mau membuat saluran drainase. Nah, jadi Anda sudah menghitung debit yang mengalir berapa. Nah, pertama Anda tentukan salurannya bentuknya segi 4, trapesium atau segitiga kan gitu ya. Kemudian nanti Anda tentukan salurannya dari apa materialnya. Nah, maka nanti Anda bisa menghitung ini. Lebarnya Anda dimensi berapa, nanti ketemu kedalaman salurannya. Jadi ketemu dimensi salurannya. Anda nanti kalau misalkan membuat saluran irigasi,
Anda membuat pipa untuk mengalirkan air bersih, air PDAM misalkan. Contoh, pipa PDAM dari Umbulan ke Surabaya. Debitnya 1 meter kubik per detik. Nah, debitnya sudah diketahui 1 meter kubik per detik, karena untuk melayani penduduk di Surabaya diperlukan air sebesar 1 meter kubik per detik. Pertanyaannya, kalau pipanya berbentuk bulat, bundar, berapa diameter pipa yang harus dipakai? Nah, tadi rumusnya kontinuitas I sama dengan A kali V ya. Kalau pipa A-nya bagaimana A? PR kuadrat. Ya, luas lingkaran ya, PR kuadrat kan? Berarti kalau Anda tentukan R-nya, Anda bisa menghitung A-nya kan? Kalau V, bagaimana cara menghitung V, kecepatan aliran? Ulang lingkaran. Kenapa? Ya, terserah. Mau menghitung penampangnya lingkaran, ya enggak apa-apa. V-nya berapa V-nya? Karena kalau Q tadi kan A per A kali V kan? Q-nya diketahui. Q-nya diketahui 1 meter kubik per detik. A-nya Anda bisa tentukan dulu. Saya mau coba pipa diameter 1 meter. Berarti A-nya bisa dihitung kan? Kalau diameter 1 meter ketemu luasnya Pi kali 1 meter kuadrat kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya V-nya berapa? I per A. I per A, Pak. Kenapa? I per I per A. A, Pak. Nah ya, untuk mendapatkan Q per A itu bagaimana caranya nanti? Bagaimana Anda mendesain supaya V-nya itu sama dengan Q per A? I sama dengan P kali A. Jadi kalau V sama dengan I per A. Nah, sebenarnya belum sampai ke sini. Nanti Anda punya rumus ini. Ada rumus Manning, P sama dengan 1/N kali R pangkat 2 per 3 kali S pangkat 1/2. R-nya ini jari-jari hidrolis. Yang tadi, ini adalah A per P. Nah, inilah fungsinya Anda menghitung R. S-nya kemiringan. Nah, misalkan jaraknya, ini elevasinya 10, ini elevasinya 8, ini jaraknya 1000. S-nya berapa kan? Berapa S-nya? 1000 cos alfa. Kenapa? Bagaimana cara mendapatkan kemiringan? Kalau ini elevasinya 10, ini 8, jaraknya 1000. Panjang 10 minus 8 per 1000. Oke. Nah, inilah S-nya. N ini tergantung dari material, kekasaran. Misalkan beton, N-nya 0,011. Baja, materialnya lebih lebih kecil lagi. Kemudian kalau dia menggunakan pipa dari HDPE, nah, kekasarannya. Nah, ke sini nanti hubungannya. Sehingga Anda bisa menghitung V, apakah V ini nanti akan menghasilkan Q-nya 1 meter kubik per detik. Nah, gitu. Jadi tidak serta-merta kalau saya mau mengalirkan debit 1 meter kubik per detik itu saya bisa menghitung A, kemudian V sama dengan Q per A. Masalahnya untuk membuat V seperti itu tergantung dari ini.
tergantung dari R, tergantung dari S, dan tergantung dari N. Kalau ini nanti tidak menghasilkan sekian, ya tidak terjadi debit sebesar 1 meter kubik per detik. Kalau kemiringannya semakin besar, S-nya, apa yang terjadi? Kalau S besar, V-nya makin besar, ya, Pak. V-nya makin besar. Maka kalau pipa atau sungai kemiringannya tinggi, kecepatan alirannya menjadi makin besar itu. Jadi rumus Q per A, V sama dengan Q per A, V-nya itu nanti tergantung dari kekasaran dari saluran, tergantung jari-jari hidrolis, dan tergantung dari kemiringannya. Kalau Anda mau V-nya besar, berarti N-nya kecil, N-nya besar, dan S-nya besar. Kalau N-nya kecil, S-nya kecil, atau N-nya kecil, maka nanti dia akan, kalau N-nya besar, R-nya kecil, S kecil, nanti dia V-nya kecil. Permisi, Pak. Berarti jika kita mau mencari tadi itu, Pak, kita setelah mengetahui debitnya, kita cari V-nya dulu ya, Pak? Ya, kita cek. Jadi tidak bisa misalkan desainnya itu langsung jadi, Mas. Nah, contohnya begini. Anda mengalirkan air dari titik 1 ke 2 secara gravitasi ya. Berarti kan titik 1 dan titik 2 itu sudah given kan elevasinya ya. Iya, Pak. Berarti kalau jaraknya kan juga sudah given. Iya, Pak. Artinya S-nya sudah tertentu ini S-nya. Anda tidak bisa rubah. Kecuali di titik 1 Anda mau naikkan atau yang di titik 2 digali lebih dalam. Tapi kan tidak bisa. Kalau lewat permukaan ya ini. Nah, maka S-nya sudah ada. N-nya, Anda kan milih material. Mau dialirkan dengan apa? Semakin kasar materialnya, nanti hambatannya semakin tinggi, kecepatannya semakin rendah. Kalau Anda mau kecepatannya tinggi, berarti materialnya yang halus permukaannya. Nah, Anda pilih, misalkan dengan beton, pipa beton, atau pipa plastik. Nah, ini ketemu N. Nah, maka Anda mencoba dengan diameter tadi di pipa yang Anda coba. Dengan diameter berarti Anda bisa menghitung A dan P ya. Kalau Anda bisa menghitung A dan P, maka Anda bisa mendapatkan harga R. Harga R ini nanti dicek, ketemu V-nya berapa, V-nya dikalikan dengan A, apakah ketemu Q yang sesuai dengan yang diinginkan. Begitu. Jadi kalau nanti V dan Q-nya dihitung ketemu kurang dari 1 meter kubik per detik, itu artinya dimensi pipa Anda kurang besar. Dicoba dibesarkan lagi. Karena kalau dibesarkan lagi, nanti akan ketemu R-nya menjadi lebih besar, A-nya juga akan menjadi lebih besar ya. Iya, Pak. Permisi Pak, izin bertanya. Yuk. Berarti yang bisa diganti-ganti dimensi pipanya begitu Pak ya? Untuk S Ya, sama N-nya kalau kalau Anda nanti mendesain pipa begitu, dimensi gini, yang Anda bermain di sini ya, V dan A ini ya, untuk mendapatkan Q. Nah, jadi kalau Anda ganti dimensinya, nanti V-nya akan berubah, A-nya juga akan berubah. Kalau dimensinya tidak diganti, Anda juga bisa mengganti N-nya. Misalkan menggunakan pipa yang lebih halus. Berarti V-nya naik,
nanti A-nya tetap, Q-nya juga tetap naik. Permisi Pak, izin bertanya lagi Pak. Hmm. Ya, silakan. Berarti Pak untuk targetnya nanti Pak hasil penghitungannya itu Q-nya itu bisa mendekati harus lebih ya Pak? Ya, minimal sama lah ya. Jadi kapasitasnya sama dengan yang diharapkan, yang gitu, direncanakan, yang gitu. Nanti akan sampai pada dimensi ya. Ini karena Anda tanya tadi untuk apa, ya nanti saya sebutkan ya pertama tadi untuk dimensi saluran. Bisa untuk mengecek kapasitas misalkan. Saluran existing yang ada atau sungai yang ada, berapa kapasitasnya? Nah, kalau ada debit yang mengalir, dia lebih kecil atau lebih besar dari kapasitas. Nah, kalau lebih besar berarti tidak mampu. Kalau lebih kecil masih aman, mampu. Itu juga bisa. Tidak hanya saluran ya, nanti banyak bangunan air itu juga seperti itu. Anda akan ketemu persamaan ini, misalkan untuk limpah, untuk kanal, ya mendesain kanal, itu juga menggunakan persamaan kontinuitas. V sama dengan A kali Q sama dengan A kali V. Tapi ingat bahwa A itu ada komponen dari dimensi, lebar dan kedalaman, dan bentuk salurannya. Karena bentuk segi 4, rumusnya A beda dengan trapesium, beda dengan lingkaran, ya. Sedangkan V-nya itu ada faktor kekasaran, ada faktor jari-jari hidrolis, dan ada faktor kemiringan saluran. Ini belum absen ya, tapi lupa saya. Sebentar saya buatnya presensinya dulu. Ada pertanyaan lagi kan? Izin bertanya Pak, Ya, untuk PPT yang tadi apakah nanti di-share atau enggak Pak? ya nanti saya share. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Kamu tanyanya cuma begitu. Ya Pak, soalnya tadi lihat rumus-rumusnya itu gimana? Ingin tahu aja. Pas wi, nek wi. Salah siji. Salah siji untuk songo. Ke tengah deh. Boleh kayak gitu. Sebenarnya apa ini?
Oke, itu presensi code-nya ya. Silakan isi. Siapa yang pernah lupa absen? Tidak ada. Kalau di luar kuliah Anda lapor lupa absen, saya malas buka presensinya. Kalau mau lapor sekarang. Tidak ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Maaf, Pak, ada, Pak. Siapa? Saya, Pak. Hah? Saya, Pak Giri, Pak. Kapan kamu lupanya? Tanggal 20 September, Pak. Nah, ya. 20 September. Iya, Pak. Berapa nomor NFP-mu? 160 akhirnya. Satu, yang terakhirnya? 160, Pak. 160. Gary Patrick ya? Oke, saya sudah ubah. Ada lagi? Saya ngasih kesempatan kalau saya pas buka gini loh ya. Saya, Pak. Si, Pak, saya, Pak. Saya itu siapa? Muhammad Riki Ramadan, Pak. Tanggal berapa? Tanggal 13 September. Hah? 13. 13. Iya, NRP berapa? 113, Pak. Om hadir lo ya. Hadir, Pak. Ya wes, kalau enggak dosanya kamu tanggung sendiri. Oke, siapa lagi? Muhammad Saya, Pak. Irsyad, Pak. Hah? Muhammad Irsyad Arham, Pak. Tanggal berapa? Tanggal 13 dan 20, Pak. Kok banyak kamu lupanya? Iya, Pak. Saya lupa absen, Pak. Tapi NRP saya hadir. berapa? 174, Pak. Satu 74. Oke, saya rubah wis urusanmu pokoknya. Aku cuma percaya wae. Sama yang tanggal 20. Iya, Pak. Oke, siapa? Imam, Pak. Imam Rabani, Pak. Tanggal 20 ada yang tidak hadir siapa? Ini mumpung saya buka tanggal 20. Halo? Saya Pak, Hanina. Siapa namamu? Hanina Akila, NRP 131.
Hanina. Ya, Hanina. Ya wes. Ada lagi yang tanggal 20? Nggak ada ya? Oke, ada yang tanggal lain? Imam Rabbani, Pak. Tanggal berapa? Tanggal 13. Alah, mau gak ngomong NRP berapa? 061, Pak. Sudah. Ada yang tanggal 13 lagi? Saya Pak Anissa Dia, Pak. NRP berapa? 147. Yes. Ada? Pak, permisi saya Pak, tanggal 13 juga. Siapa? Adriananta dengan NRP 163. Yes. Sudah? Saya Oke ya, Sri sudah. Kurnia, Pak. Hah? Saya Sri Kurnia tanggal 12. Tanggal berapa? Tanggal 15 September. Kamu kok banyak lupanya ya? NRP berapa? 035. Udah, ada yang lain 15 September? Nggak ada ya? Ada lagi? Yes, nggak ada. Sudah lunas ya utang saya ya. Oke, ada pertanyaan kah dari materi yang saya ini tadi mengenai persamaan aliran, hukum kontinuitas, kemudian geometri dari saluran. Geometri itu ada luas penampang, keliling basah, jari-jari hidrolis, kedalaman hidrolis, faktor penampang. Kemudian ada persamaan energi, persamaan Bernoulli. Hari ini saya berikan. Banyak sebenarnya, tapi saya singkat ininya. Saya ambil ini, pengertiannya mudah-mudahan Anda paham. Kalau masih ini Anda boleh baca teorinya, bukunya, silakan, nggak apa-apa. Tapi intinya tadi saya sampaikan seperti itu. Kalau Anda sudah bisa menghitung penampang geometri, luas penampang itu bagaimana ngitungnya, keliling basah bagaimana, jari-jari hidrolis, kedalaman hidrolis, panjang permukaan, faktor penampang Z, faktor penampang D, maka kalau berbeda bentuk salurannya, Anda juga bisa menghitung semua sudah. Jadi tidak perlu dihafalkan rumusnya, tetapi yang penting adalah pengertiannya tadi. Mau dikasih saluran bentuknya segi 4, trapesium, segitiga, lingkaran, setengah lingkaran, nah, Anda bisa menghitung semua. Jadi nanti kalau Anda mendesain saluran, Anda bisa menentukan bentuknya, Anda bisa menentukan materialnya. Ya. Kalau bentuknya tadi pengaruhnya ke A, ya, ke luas penampang, ke keliling basah, ke jari-jari hidrolis, atau faktor penampang lainnya. Kalau materialnya itu berpengaruh pada faktor kekasaran. Nah, faktor kekasaran nanti berpengaruh pada kecepatan yang dihasilkan. Jadi kalau salurannya makin kasar, kecepatannya kecil karena hambatannya tinggi. Kalau salurannya halus, hambatannya rendah, kecepatannya akan menjadi besar. Kecepatan tidak hanya tergantung dari kekasaran, tapi juga tergantung dari jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis R tadi merupakan faktor dari luas penampang dibagi dengan keliling basah. Dan yang terakhir adalah kemiringan saluran atau slope.
Kalau slope-nya besar, maka kecepatannya tinggi. Jadi kalau sungai-sungai yang berada di gunung, ya, kemiringannya tinggi, maka kecepatannya besar. Tapi kalau sungai-sungai yang ada di daerah dekat pantai, di daerah yang datar, dia kecepatannya kecil karena kemiringan sungainya kecil. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Halo? Sepertinya udah nggak ada, Pak. Ya. Jadi ilmu atau pengetahuan yang Anda peroleh tergantung dari jumlah pertanyaannya. Jadi kalau Anda nggak tanya ya sudah, itu saja. Baik, mudah-mudahan sudah paham semuanya ya. Oke, nanti pada pertemuan berikutnya kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan, saya akan jelaskan. Oke, sampai sekian kuliah hari ini. Silakan.